Di video kali ini, saya mau perkenalkan salah satu laptop berbasis Windows yang cocok untuk orang yang banyak mau. Mau laptop powerful, ringan, desainnya bagus, layarnya bagus, tapi maunya bukan laptop gaming. Nah, saya akan perkenalkan di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo Yoga Slim 7i Pro X. Ini adalah generasi ke-7 dari Lenovo Yoga Slim Series. Dan spesialnya, laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core generasi ke-12 terbaru, Intel Core i7-12700H. Kenapa spesial? Karena generasi ke-12 dari Intel Core H Series ini menggunakan gabungan dari Performance Core atau P-Core dengan Efficient Core atau E-Core. Total ada 14 core, 6 P-Core dan 8 E-Core. Dan frekuensinya hingga 5 GHz. Salah satu performa terbaik yang ada di pasaran pada saat ini. Dan laptop ini juga dilengkapi dengan Lenovo X-Power, sehingga pemrosesan di laptop ini lebih optimal. Mulai dari desain thermal yang lebih presisi, sehingga baterai 70 Wh-nya bisa dikemas dengan sasis tipis tapi flow udaranya tetap bagus. Kemudian juga ada pengaturan skenario untuk aplikasi khusus, misalkan Adobe Premiere Pro. Ketika digunakan, aplikasinya ini tidak membebani baterai, sehingga baterai lifespan-nya lebih kejaga. Kemudian ada Turbo Matrix untuk alokasi power yang efisien ke CPU dan GPU agar suhunya bisa terkontrol dengan baik. Hingga ke optimalisasi pilihan hardware di laptop ini. Misalkan memori LPDDR5 untuk multitasking yang lebih baik, serta SSD dan baterai yang teruji untuk pemakaian lama dan juga jangka panjang. Lalu untuk pengisian daya, laptop ini support Rapid Charge Express sehingga untuk pengisian daya 15 menit aja cukup untuk playback video hingga 3 jam. Dan dalam kondisi normal, laptop ini diklaim bisa bertahan hingga total 12,5 jam. Belum lagi konektivitas yang lebih cepat dengan Intel Wi-Fi 6E yang diklaim hampir 3 kali lebih kencang koneksinya dibanding Wi-Fi biasa dan lebih bebas interferensi ataupun gangguan. Jadi ini bikin enak untuk kerja dan streaming pun jadi lebih lancar, dan kalau mau streaming sambil dicolok ke monitor 4K, ini bisa dengan Thunderbolt 4 yang ada di sini. Dan kalau mau transfer data juga bisa ultra cepat hingga 40 gigabit per second. Lalu untuk layarnya, di sini ada tulisan Pure Sight yang artinya masuk ke standar layar premium dari Lenovo. Apalagi di sini resolusinya tinggi dengan kerapatan pixel yang bagus. Dan juga ruang warnanya 100% sRGB dan juga support konten Dolby Vision HDR, 10-bit color, dan refresh rate-nya tinggi hingga 120 Hz. Lalu untuk dibawa kerja di luar ruangan, misalkan di cafe pada siang hari, layarnya tetap bisa menampilkan warna dengan baik dengan brightness 400 nits. Dan jika dalam kondisi redup, ada perlindungan untuk mata karena layarnya sudah tersertifikasi untuk Blue Light Protection dari TUV Rainlight. Kemudian untuk audionya, laptop ini speakernya menggunakan speaker stereo Harman dan sudah tersertifikasi oleh Dolby Atmos. Dan untuk profil audionya bisa diatur menggunakan aplikasi yang ada di laptop ini. Lalu apa yang saya suka dari laptop ini? Yang pertama adalah garansinya dan juga bonusnya yang banyak. Laptop ini mendapatkan garansi Premium Care dan juga mendapatkan Accidental Damage Protection, yang artinya kalau ada kerusakan yang tidak sengaja, ini bisa diklaim ke Lenovo. Serta nggak ketinggalan, kalian akan dapat Microsoft Office Home and Student 2021 secara lifetime value. Jadi nggak perlu langganan, nggak perlu beli lagi, gratis setiap pembelian laptop ini. Dan itu bagus banget untuk orang yang baru beli laptop. Dan kalau dari produknya sendiri, saya suka experience-nya. Dimulai dari laptop ini punya touchpad yang besar. Dan dengan pengaturan yang pas untuk kalian yang terbiasa pindah-pindah ekosistem laptop kayak saya, misalkan di kantor pakai laptop operating system sebelah, sedangkan di rumah pakai Windows, nah, kamu nggak akan mengalami kekagokan. Karena experience-nya bisa dibilang enak banget. Keyboardnya pun nyaman. Dan untuk ini, saya selalu bilang keyboardnya Lenovo itu juara. Entah seri ThinkBook, seri Yoga, seri Legend, pokoknya enak banget keyboardnya. Ngetik lama pun akan nyaman. Dan untuk pengisian daya juga cepat, saya suka, tapi opsinya itu harus dinyalakan dulu di Lenovo Vantage untuk rapid charge-nya. Begitupun kalau kalian pakai laptop ini tapi dicolok ke listrik terus-terusan, saran saya adalah aktifkan conservation mode, supaya baterai lifespan-nya lebih kejaga, baterainya jadi lebih awet. Dan untuk pemakaian harian, saya suka banget dengan keringkesan laptop ini, misalkan dengan adanya Microsoft Hello Integration. Kita bisa buka laptop dengan face detection. Lalu ada beberapa fitur seperti Smart Assist dan juga Intelligence Gaming Boost di aplikasi Lenovo Vantage. Itu bisa berguna di skenario tertentu, misalkan untuk main game. Karena faktanya, meskipun ini adalah seri Yoga, tapi untuk main game, ini tetap bisa. Dan FPS yang didapat menurut saya juga lumayan banget. Mungkin ini karena optimalisasi 12 Gen Intel Core H Series-nya.
Karena memang diklaim mampu kasih performa gaming 28% lebih kencang dari generasi sebelumnya. Apalagi kalau kita main game emulator khusus game jadul, nah ini akan makin ideal. Tinggal pasang aja emulator yang kita mau, colokin controller, dan mainkan gamenya di layar yang memang cakep ini. Dan ini bisa jadi alternatif break kerjaan atau mungkin santai sesekali sama teman-teman. Lalu untuk content creation, saya suka banget dengan kemampuannya untuk playback di aplikasi editing. Saya pakai DaVinci Resolve 18 Studio dan playback konten yang sudah di grading pun di sini masih lancar. Dan untuk render time-nya pun tergolong bagus. Dan ini membuktikan klaimnya Intel untuk kasih performa hingga up to 43% higher performance pada 3D rendering gen over gen, ini beneran terasa di sini. Dan saya rela banget kerja harian bikin konten rendernya pakai ini. Bisa edit video secara mobile tapi juga rendering time-nya bagus. It's nice. Dan sedikit spesifik untuk kalian yang pakai laptop untuk kerja dan sering online meeting, ada hal menarik di laptop ini yang bisa kepake, yaitu adalah Lenovo Smart Appearance. Jadi di sini kita bisa mendapatkan background blur, face framing untuk wajah kita, hingga face filter untuk mencakepkan muka kita yang belum tentu cakep setiap saat, apalagi sebelum meeting. Dan kerennya lagi, semua ini bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga, let's say Zoom. Jadi filter ini pun bisa bekerja dan kemudian bisa teraplikasi di Zoom. Jadi Zoom kalian akan terlihat lebih glow up, ya kece lah pokoknya. Dan kemudian untuk mikrofonnya sendiri memiliki smart noise cancellation. Jadi bisa lebih meredam suara bising, khususnya ketika lagi online meeting. Lalu beberapa hal terkait keamanan, di sini ada electronic private shutter di sebelah keyboard. Kemudian juga ada self-healing BIOS yang memfasilitasi recovery otomatis dari flash BIOS yang nggak sempurna dengan menggunakan backup BIOS ataupun cloud. Lalu, ada nggak sih hal yang perlu diperhatikan atau jadi concern di laptop ini? Well, kalau saya sebenarnya masalah selera, tapi saya sebenarnya lebih suka untuk manual private shutter di laptop ini ketimbang yang elektronik. Tapi itu masalah preferensi aja, dan juga terkait sama suhu. Karena kalau lagi editing, lagi rendering, ya wajar lah suhu itu akan meninggi. Tapi yang namanya Windows ini kadang sering aneh, sering update diem-diem dan kita nggak tahu kalau itu lagi update sehingga suhu di laptop ini jadi sedikit meninggi. Padahal mungkin waktu itu kita laptopnya lagi activity yang tidak terlalu berat, tapi kok suhunya tinggi. Ya bisa jadi karena ini lagi update diem-diem aja Windows-nya, gitu. Memang sih ini bisa diakalin, tapi ya itu untuk yang tahu. Untuk mereka yang nggak tahu, yang nggak terlalu peka terhadap masalah teknologi tapi pengen pakai laptop ini, mungkin perlu mendapatkan edukasi lebih terkait hal ini. Karena bisa jadi mereka berpikir itu adalah kekurangan dari laptop ini, padahal masalah ketidaktahuan. Jadi, ya edukasi mengenai hal ini menurut saya penting, apalagi ketika lagi menjual laptop ini. Karena banyak hal bisa jadi bukan karena weakness di laptopnya, tapi ketidaktahuan dari pemakainya. Dan itu bisa menjadi perhatian tersendiri. Dan overall, saya suka banget sama laptop ini, bahkan di antara semua yoga yang pernah saya pakai, ini adalah salah satu yoga favorit saya. Saya suka banget sama laptop ini. Dan sekian cerita saya dan perkenalan untuk Lenovo Yoga Slim 7i Pro X. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan terima kasih buat yang udah dukung channel ini. Terima kasih yang udah like videonya, udah subscribe, udah share ke teman-temannya. Terima kasih, dan terima kasih. Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!